Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Di sebuah desa yang damai, terpencil dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Leo. Desa itu, dengan sungai-sungai jernih yang mengalir lembut dan sawah-sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang, adalah sebuah lukisan kehidupan yang sederhana namun kaya akan kebahagiaan. Di tengah-tengah keindahan ini, keluarga Leo menempati sebuah rumah kayu sederhana, yang selalu dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Ayahnya, Wika Salim, adalah sosok yang lembut dan penuh kasih. Meskipun mereka hidup dari hasil panen yang tidak seberapa, Wika selalu memastikan putranya, Leo, mendapatkan yang terbaik. Setiap hari adalah petualangan baru bagi Leo. Ia menghabiskan paginya bermain di pinggir sungai, mengejar kupu-kupu, atau membantu ayahnya di ladang. Siang hari, aroma masakan Wika Salim yang lezat sudah tercium dari jarak jauh, membuat perut Leo berbunyi. Wika Salim adalah juru masak yang andal. Setiap hidangan yang dibuatnya, meskipun sederhana, terasa istimewa. Ayah, ini enak sekali, seru Leo dengan mulut penuh, matanya berbinar-binar. Wika Salim hanya tersenyum, mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. Baginya, melihat Leo bahagia adalah segalanya. Ia tidak peduli dengan harta. Yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan putranya. Namun, tidak jauh dari rumah Leo, tinggal seorang anak laki-laki lain bernama Wandi. Ia yatim piatu, dibesarkan oleh neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Wandi hidup dalam bayang-bayang kesederhanaan yang pahit. Setiap hari, ia akan mengintip dari balik semak-semak, menyaksikan pemandangan yang sama. Wika Salim yang menggendong Leo di pundaknya, keduanya tertawa riang. Ia melihat Leo menikmati hidangan-hidangan lezat, sementara ia sendiri seringkali hanya makan nasi dengan garam. Hati kecil Wandi dipenuhi rasa iri yang membakar. Ia bertanya-tanya mengapa nasibnya begitu berbeda. Mengapa Leo bisa memiliki semua kebahagiaan itu, sementara ia tidak punya apa-apa? Rasa iri itu tumbuh menjadi kebencian. Wandi mulai membenci Leo, membenci Wika Salim, bahkan membenci kebahagiaan yang mereka miliki. Suatu sore, saat Leo sedang bermain di dekat sebuah sumur kering yang jarang digunakan, Wandi melihat kesempatan. Hatinya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena keinginan untuk menghancurkan kebahagiaan yang ia dambakan. Dengan langkah pelan, ia mendekati Leo dari belakang. Leo, panggilnya. Leo menoleh, matanya yang polos tersenyum. Wandi, mau main bersama? Tanyanya. Wandi tidak menjawab. Dengan segenap kekuatan, ia mendorong tubuh kecil Leo ke dalam sumur. Leo menjerit, namun suaranya teredam oleh dinding sumur yang dalam. Wandi, dengan tangan gemetar, mengambil beberapa papan kayu tua dan menutupinya dengan dedaunan kering, menyembunyikan kejahatannya dengan sempurna. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah ia merasa takut atau lega. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Wandi berlari ke rumah nenek Leo. Ia menemukan nenek Leo sedang duduk di teras, menjahit. Nenek, Leo. Wandi tergagap, berpura-pura panik. Ada apa, Wandi? Tanya nenek dengan cemas. Leo. Leo terseret arus sungai. Aku melihatnya, nenek, teriak Wandi, menunjuk ke arah sungai yang mengalir deras. Nenek Leo, yang sangat menyayangi cucunya, terkejut luar biasa. Jantungnya terasa seperti ditusuk. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di dadanya. Wandi hanya berdiri di sana, menatap nenek yang pucat. Nenek Leo memegang dadanya. Napasnya tersengal-sengal, sebelum akhirnya terjatuh. Matanya masih terbuka, penuh dengan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Ia meninggal di tempat, meninggalkan Wandi dan kebohongan yang tragis.
Wandi tahu apa yang telah ia lakukan, dan ia tidak merasa menyesal. Ia pulang ke rumah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa saat kemudian, ia mendengar teriakan panik dari arah rumah Leo. Wika Salim, yang baru saja kembali dari ladang, menemukan ibunya tergeletak tak bernyawa. Ia kemudian mencari Leo, namun tidak menemukan jejaknya. Wika Salim yang hancur, akhirnya menemukan jasad ibunya dan segera mengurusnya. Ia masih belum tahu kebenaran di balik hilangnya putranya. Berita tentang hilangnya Leo dan kematian neneknya menyebar cepat ke seluruh desa. Suasana yang tadinya penuh kebahagiaan berubah menjadi duka. Wika Salim, yang kini sendirian, tidak bisa menerima kenyataan. Ia tidak percaya bahwa putranya sudah meninggal. Ia meyakini Leo masih hidup. Ia menggantungkan poster-poster berisi foto Leo di setiap sudut desa, berharap ada yang melihatnya. Ia menyusuri sungai, menyisir hutan, dan bertanya kepada setiap orang yang ia temui. Namun, jawabannya selalu sama. Tidak ada yang melihat Leo. Sementara itu, Leo, yang terjebak di dalam sumur, kedinginan dan kelaparan. Ia berteriak, meminta bantuan, namun suaranya tidak terdengar oleh siapapun. Tepat ketika ia merasa putus asa, sebuah truk besar berhenti tidak jauh dari sumur. Sopir truk itu, seorang pria berjanggut lebat dengan hati yang baik, Fendi, turun dari truk untuk mencari tempat beristirahat sejenak. Ia melihat sumur itu dan mendengar suara lirih dari bawah. Ia mendekat, mengangkat papan yang menutupi sumur, dan melihat seorang anak laki-laki dengan mata penuh ketakutan. "Nak, apa yang kau lakukan di sana?" tanya Fendi, terkejut. "Tolong, Om, aku takut," bisik Leo. Fendi segera menurunkan tali dan menarik Leo keluar. Leo yang lemas dan kotor memeluk Fendi. Fendi memberinya makanan dan air, lalu bertanya di mana orang tuanya. Leo hanya bisa menangis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Fendi membawa Leo ke kantor polisi, melaporkan penemuannya, namun tidak ada informasi yang cocok dengan deskripsi Leo. Akhirnya, Fendi memutuskan untuk membawa Leo bersamanya. Ia merasa kasihan pada anak itu. Fendi tidak memiliki keluarga. Ia hidup sebagai seorang sopir truk yang berpindah-pindah. "Mulai sekarang, namamu Farel Arleka," kata Fendi pada Leo. "Kita akan memulai hidup baru." Dengan nama barunya, Farel Arleka, Leo mulai belajar tentang dunia di luar desanya. Fendi mengajarkannya banyak hal, dari membaca peta hingga mengelola uang. Leo, yang cerdas dan penuh tekad, menyerap semua pengetahuan itu seperti spons. Mereka berdua menjadi seperti ayah dan anak. Fendi melihat potensi besar dalam diri Farel. Ia melihat keuletan dan kecerdasan yang luar biasa. Ia memutuskan untuk berhenti menjadi sopir truk dan menginvestasikan semua tabungannya pada bisnis kecil-kecilan. Farel menjadi tangan kanannya. Ia merancang strategi dan membantu Fendi mengembangkan bisnisnya. Waktu berlalu. 20 tahun kemudian, bisnis kecil-kecilan Fendi telah tumbuh menjadi grup Arleka, sebuah konglomerat besar di Provinsi Selatan. Farel Arleka, yang dulunya adalah anak desa yang malang, kini menjadi CEO yang disegani. Fendi, yang kini sudah tua, mengambil peran sebagai penasihat, bangga dengan pencapaian Farel. Meskipun Farel telah sukses, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia seringkali merasa ada kekosongan di hatinya. Ia juga dihantui oleh kenangan buruk tentang masa lalunya. Sementara itu, Wika Salim, meskipun sudah tua, masih belum menyerah untuk mencari putranya. Ia bekerja serabutan untuk membiayai pencariannya. Setiap hari ia akan melihat-lihat koran, berharap menemukan berita tentang putranya. Takdir mempermainkan mereka. Wika Salim, tanpa disadarinya, kini bekerja di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Wandi. Wandi, yang telah berhasil membangun kekayaan dari kebohongan dan kejahatannya, kini menjadi manajer senior di perusahaan itu. Ia hidup dalam kemewahan, dengan mobil mewah dan rumah besar,
Sementara Wika Salim yang merupakan korban kejahatannya, hidup dalam kesusahan. Wandi seringkali memfitnah dan menyalahkan Wika Salim. Babak baru dalam hidup Farel Arleka dimulai saat ia kembali ke kampung halaman untuk urusan bisnis. Ia berencana untuk mengakuisisi perusahaan yang sama tempat Wika Salim bekerja. Saat ia mengunjungi perusahaan itu, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia lupakan. Wandi, dengan setelan jas mahal, memfitnah Wika Salim di depan para karyawannya. Hati Farel bergetar. Ia mengenali wajah Wandi dan juga wajah ayahnya, Wika Salim. Sebuah gelombang amarah dan kesedihan melandanya. Ia tidak bisa membiarkan kejahatan Wandi berlanjut. Ini adalah kesempatan baginya untuk mengambil kembali semua yang telah dicuri darinya. 20 tahun telah berlalu. Namun luka di hati Farel Arleka tidak pernah benar-benar sembuh. Di mata publik, ia adalah seorang CEO muda yang jenius, arsitek di balik kesuksesan luar biasa grup Arleka. Ia dikenal sebagai sosok yang dingin, kalkulatif, dan selalu selangkah lebih maju dari para pesaingnya. Namun, di balik topeng profesionalnya, ia hanyalah seorang anak yang terluka, dihantui oleh kenangan pahit masa kecilnya. Setiap malam, mimpi buruk tentang kegelapan sumur, ketakutan yang mencekam, dan bayangan wajah ayahnya yang penuh kesedihan, selalu datang menghampirinya. Kenangan akan kehangatan keluarga yang direnggut secara paksa membuatnya tumbuh dengan satu tujuan, menemukan ayahnya dan merebut kembali identitasnya. Sejak Fendi menyelamatkannya dan memberinya nama baru, Farel telah menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia belajar dari Fendi, seorang pria yang meskipun sederhana, memiliki kebijaksanaan jalanan yang luar biasa. Fendi mengajari Farel cara mengelola keuangan, bernegosiasi, dan melihat peluang di mana orang lain hanya melihat rintangan. Farel, dengan kecerdasan alaminya, melampaui semua ekspektasi. Ia mempelajari ilmu ekonomi, manajemen, dan hukum secara otodidak. Dari sebuah toko kecil yang menjual suku cadang bekas, mereka membangun sebuah kerajaan bisnis yang kini mencakup properti, teknologi, dan industri manufaktur. Nama Farel Arleka menjadi sinonim dengan kesuksesan yang tak terbantahkan di seluruh provinsi selatan. Fendi, yang kini sudah tua, lebih memilih untuk berada di balik layar sebagai penasihat, bangga dengan putranya yang telah menjadi orang hebat. Namun, di tengah semua kemewahan dan kekuasaan itu, Farel selalu merasa hampa. Ia pernah mencoba menyewa detektif swasta untuk melacak keluarganya, namun jejak yang ada sudah terlalu lama hilang. Ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang masa lalunya, bahkan Fendi. Ia takut kenangan itu akan mengganggunya. Ia hidup dengan dua identitas, Farel Arleka yang tangguh dan Leo yang rapuh. Kerinduan untuk bertemu ayahnya adalah motivasi terbesar dalam hidupnya. Ia membangun grup Arleka menjadi begitu besar, dengan harapan suatu hari nanti, Wika Salim, ayahnya, akan mendengar namanya dan mereka bisa bersatu kembali. Di sisi lain, Wika Salim, yang kini hidup dalam kemiskinan dan kesedihan, masih belum menyerah. Setiap hari, ia menempelkan poster putranya di sudut-sudut jalan, di tiang-tiang listrik, meskipun poster-poster itu seringkali sobek atau tertimpa iklan baru. Ia bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik kecil, melakukan pekerjaan kasar untuk menyambung hidup. Ia tidak peduli dengan rasa lelah. Ia hanya ingin bisa menabung cukup uang untuk melanjutkan pencariannya. Ia seringkali duduk di pinggir jalan, memandangi anak-anak yang bermain, dan membayangkan Leo yang seharusnya sudah tumbuh besar. Tanpa Wika Salim sadari, pabrik tempat ia bekerja kini telah dibeli oleh Wandi, si yatim piatu yang dulu iri padanya. Wandi, dengan kecerdikan dan kelihayannya dalam berbohong, telah menipu dan mencurangi banyak orang untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Ia kini adalah seorang manajer senior, hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Ia membeli mobil sport terbaru, memakai jam tangan mahal, dan seringkali menyelenggarakan pesta-pesta mewah. Ia tidak pernah peduli dengan Wika Salim. Ia menganggapnya sebagai buruh tua yang tidak berguna. Suatu hari,
Farel mendapatkan informasi bahwa sebuah perusahaan manufaktur tua di kota kelahirannya mengalami masalah keuangan dan akan dijual. Perusahaan itu adalah perusahaan tempat Wika Salim bekerja. Farel tidak tahu bahwa ayahnya ada di sana. Ia hanya melihat peluang bisnis. Ia memerintahkan timnya untuk mempersiapkan akuisisi. Farel merasa ada panggilan kuat untuk kembali ke kota itu, seolah-olah takdir memanggilnya. Ia mengambil keputusan untuk mengurus akuisisi itu secara langsung. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Wandi, yang kini berpenampilan layaknya seorang bangsawan. Wandi, dengan senyum palsu, mencoba untuk menyanjung Farel, tidak menyadari siapa Farel sebenarnya. Farel, dengan wajah datar, mengamati Wandi. Ada sesuatu yang tidak beres. Farel merasakan energi negatif yang kuat dari pria itu. Farel meminta untuk melihat-lihat fasilitas perusahaan. Ia berjalan melewati setiap departemen, hingga matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sudut sebuah gudang, seorang pria tua dengan wajah lelah, punggung membungkuk, dan rambut beruban sedang membersihkan mesin. Pria itu adalah Wika Salim. Farel merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Ia ingin lari dan memeluk ayahnya, namun ia menahan diri. Ia melihat Wika Salim, masih dengan wajah yang sama seperti di mimpinya, penuh kebaikan dan ketulusan. Air mata Farel hampir jatuh, namun ia menahannya. Ia harus tetap tenang. Ia tidak boleh membuat kesalahan. Tiba-tiba, Wandi muncul dan menendang ember yang dipegang Wika Salim. Wandi berteriak, "Dasar orang tua bodoh! Cepat bersihkan ini. Kau selalu saja membuat masalah." Wika Salim hanya menunduk, meminta maaf. "Saya tidak sengaja, Tuan Wandi." Farel melihat adegan itu dan kemarahan membara di hatinya. Wandi, yang ia yakini adalah orang yang sama yang merenggut masa kecilnya, kini menyakiti ayahnya. Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Farel tidak lagi hanya ingin membalas dendam. Ia ingin menghancurkan Wandi dan mengambil kembali semua yang telah dicuri darinya, termasuk harga diri ayahnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa Wandi akan membayar mahal atas semua perbuatannya. Pertemuan kembali dengan Wika Salim dan Wandi adalah titik balik dalam hidup Farel. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia harus mengambil tindakan. Farel menyelesaikan negosiasi akuisisi dengan cepat dan efisien. Di akhir pertemuan, ia memanggil Wandi ke samping dan berkata dengan suara dingin, "Kau akan menjadi manajer proyek akuisisi ini. Aku ingin kau bekerja di bawah pengawasan langsungku." Wandi, yang merasa senang, mengangguk setuju. Ia mengira Farel telah terkesan dengan kemampuannya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan ke dalam jebakan. Pagi berikutnya, saat Farel tiba di kantor, ia meminta Fendi, yang datang bersamanya, untuk memulai penyelidikan menyeluruh. "Fendi," kata Farel dengan tatapan serius, "aku ingin kau selidiki seorang pria bernama Wandi. Cari tahu semuanya, masa lalunya, keluarganya, dan setiap kejahatan yang pernah ia lakukan. Aku ingin semua bukti." Fendi, yang telah mengenal Farel selama 20 tahun, tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat pribadi. Ia mengangguk, tanpa bertanya lebih lanjut. Sementara itu, Farel memanggil Wika Salim ke kantornya. Wika Salim, yang bingung dan cemas, berdiri di depan meja besar Farel. Ia merasa kecil di hadapan pria muda yang berkuasa itu. Farel mengamati wajah ayahnya. Wajah itu telah dipenuhi kerutan, matanya lelah, namun kebaikan masih terpancar dari sana. "Duduk," kata Farel, suaranya lembut. Sangat berbeda dari nada dingin yang ia gunakan saat berbicara dengan Wandi. Wika Salim duduk, gugup. "Saya melihat bagaimana Wandi memperlakukan Anda," kata Farel. "Saya tahu Anda adalah orang yang jujur. Saya membutuhkan orang jujur di perusahaan saya." Wika Salim terkejut. "Saya terima kasih, Tuan Farel." Farel tersenyum tipis.
Saya akan menaikkan posisi Anda menjadi kepala tim proyek. Anda tidak perlu lagi melakukan pekerjaan kotor. Anda akan bekerja langsung di bawah saya. Wika Salim tidak bisa mempercayai telinganya. Tapi, saya hanya lulusan SMP, Tuan. Saya tidak tahu banyak tentang bisnis. Farel menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli dengan ijazah. Saya peduli dengan kejujuran dan kerja keras. Dan saya melihat itu pada diri Anda. Farel tahu bahwa Wika Salim tidak akan pernah menyadari bahwa ia adalah putranya sendiri. Ia telah mengubah wajahnya, postur, dan bahkan suaranya. Ia tidak ingin Wika Salim mengetahui kebenaran sampai waktunya tiba. Farel mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan Wika Salim. Ia sering mengajaknya makan siang, membelikan pakaian baru, dan memberikan hadiah-hadiah kecil yang membuat Wika Salim bingung. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang, Farel menyanyikan sebuah lagu lama. Lagu itu adalah lagu yang sering dinyanyikan Wika Salim untuk Leo saat ia masih kecil. Wika Salim terdiam, matanya berkaca-kaca. Lagu itu. Ia bergumam. Itu lagu yang biasa saya nyanyikan untuk putra saya. Farel tersenyum. Ayah saya juga sering menyanyikan lagu itu untuk saya. Di saat yang sama, Wandi mulai merasa curiga. Ia melihat bagaimana Farel memperlakukan Wika Salim dengan sangat baik. Ia juga melihat bagaimana Wika Salim, yang tadinya hanya seorang buruh, kini menjadi orang kepercayaan Farel. Wandi berusaha mencari informasi tentang Farel, namun ia tidak menemukan apa-apa. Farel terlalu pandai dalam menyembunyikan masa lalunya. Rasa curiga Wandi berubah menjadi ketakutan. Ia takut Farel mengetahui sesuatu tentang masa lalu mereka. Ia mulai melakukan sabotase kecil-kecilan untuk membuat Wika Salim terlihat buruk di mata Farel. Namun, setiap kali Wandi mencoba menjebak Wika Salim, Farel selalu selangkah lebih maju. Ia melindungi Wika Salim, bahkan tanpa Wika Salim sadari. Farel mengawasi setiap gerak-gerik Wandi, mengumpulkan bukti, dan menyusun rencana yang sempurna. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia akhirnya mengungkap kebenaran, Wandi tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada suatu malam, Farel Arleka berdiri di atas gedung pencakar langit, memandangi kota yang penuh dengan lampu-lampu. Ia memegang foto usang di tangannya, foto dirinya dan ayahnya yang diambil saat ia masih sangat kecil. Matanya berkaca-kaca. "Ayah," bisiknya. "Aku sudah kembali. Aku akan mengambil kembali semua yang telah dicuri dari kita." Ia kemudian melihat ke arah sebuah gedung mewah di kejauhan, tempat Wandi tinggal. Senyum sinis terukir di bibirnya. Permainan ini baru saja dimulai. Ia tidak lagi hanya memikirkan bisnis, ia sekarang memiliki misi yang lebih penting, keadilan untuk keluarganya. Farel Arleka kini kembali ke identitas aslinya sebagai Leo, bergerak dengan presisi seorang jenderal. Ia telah menempatkan Wika Salim di posisi senior di grup Arleka, sebuah langkah yang tidak hanya strategis untuk membalas dendam tetapi juga untuk mengembalikan harga diri ayahnya. Setiap hari, Wika Salim datang ke kantor dengan semangat baru, matanya berbinar-binar. Ia bekerja dengan tekun dan kejujuran, membuat Farel merasa bangga. Farel seringkali melihat ayahnya dari jauh, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia akhirnya bisa melindungi ayahnya, sebuah janji yang ia buat pada dirinya sendiri sejak 20 tahun yang lalu. Wandi, di sisi lain, merasa seperti seekor tikus yang terjebak di dalam labirin. Ia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang buruh tua seperti Wika Salim bisa menjadi orang kepercayaan CEO besar seperti Farel Arleka? Kecurigaannya semakin membesar. Ia mencoba mencari tahu tentang Farel Arleka, namun setiap informasi yang ia dapatkan adalah informasi publik yang tidak mengungkapkan masa lalu Farel. Ia tidak bisa menemukan jejak masa kecil Farel. Kebingungannya berubah menjadi paranoia. Ia mulai berpikir bahwa Farel mungkin memiliki hubungan dengan Wika Salim. Wandi, dengan niat jahatnya, mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Wika Salim.
Ia memanipulasi data keuangan, menyembunyikan dokumen-dokumen penting, dan menyebarkan desas-desus palsu tentang Wika Salim di antara karyawan. Hati-hati dengan orang tua itu, bisik Wandi kepada bawahannya. Dia licik. Dia mungkin akan mencoba mencuri ide kalian. Farel, yang telah mengantisipasi setiap langkah Wandi, menempatkan kamera tersembunyi di kantor Wandi. Ia melihat setiap pergerakan Wandi, setiap kebohongan yang ia sebarkan, dan setiap manipulasi yang ia lakukan. Farel tidak membiarkan Wandi berhasil. Setiap kali Wandi memanipulasi data, Farel akan mengoreksinya sebelum data itu sampai ke manajemen. Setiap kali Wandi mencoba menjebak Wika Salim, Farel akan mengirimkan email anonim ke karyawan yang bersangkutan, memperingatkan mereka. Permainan kucing dan tikus ini berlangsung selama beberapa minggu. Wandi semakin frustrasi. Setiap rencananya selalu gagal. Ia tidak tahu mengapa. Ia merasa ada tangan tak terlihat yang melindung Wika Salim. Farel, di sisi lain, menikmati permainan ini. Ia membiarkan Wandi terus mencoba, mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya satu persatu. Ia ingin Wandi jatuh terjerembab, tidak memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Suatu sore, Wika Salim merasa tidak enak badan. Farel melihatnya dan segera menyuruhnya pulang. "Ayah, Pak Wika, Anda harus istirahat," kata Farel dengan nada khawatir. Wika Salim tersentuh dengan kepedulian Farel. "Terima kasih, Tuan Farel. Anda sangat baik." Farel tersenyum tipis. "Sudah kewajiban saya untuk menjaga orang-orang baik di perusahaan ini." Farel menemani Wika Salim ke rumahnya. Ia melihat rumah sederhana Wika Salim dan hati kecilnya merasa sakit. Ayahnya seharusnya hidup dalam kemewahan, namun karena kejahatan Wandi, ia harus hidup dalam kesederhanaan yang memilukan. Farel melihat sebuah foto usang di meja kecil di ruang tamu. Itu adalah foto dirinya, ayahnya, dan neneknya. Farel mengambilnya. Wika Salim, yang melihatnya, berkata dengan nada sedih, "Itu putra saya, Leo. Dia hilang 20 tahun yang lalu. Saya masih berharap suatu hari ia akan kembali." Farel mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. "Saya yakin ia akan kembali, Pak. Ia pasti akan kembali." Di malam hari, Farel tidak bisa tidur. Ia melihat foto itu lagi dan lagi. Ia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Ia telah mengumpulkan cukup bukti. Ia telah melihat Wandi melakukan kejahatan, dan ia telah melihat ayahnya menderita. Sudah waktunya bagi kebenaran untuk terungkap. Farel menghubungi Fendi dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk melangkah ke fase berikutnya. Farel Arleka menyusun rencana yang matang. Ia mengadakan rapat direksi dan mengundang semua manajer senior, termasuk Wandi. Farel berdiri di depan ruangan. Dengan wajah serius, ia memulai presentasinya. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada masalah besar di perusahaan ini. Saya telah menemukan bukti-bukti kecurangan yang signifikan." Wajah Wandi langsung pucat pasi. Farel kemudian memutar sebuah video. Video itu menunjukkan Wandi memanipulasi data, berbohong, dan menyebarkan desas-desus. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Wandi. "Ini tidak benar," teriak Wandi. Wajahnya memerah. "Ini adalah konspirasi. Saya difitnah." Farel tidak menghiraukan teriakan Wandi. Ia kemudian memutar rekaman audio. Itu adalah rekaman percakapan Wandi dengan seorang bawahannya. Wandi membanggakan bagaimana ia berhasil menipu manajemen dan menjatuhkan Wika Salim. Wandi terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkal kejahatannya. Setelah rapat selesai, Farel memanggil Wandi ke kantornya. Wandi masuk dengan wajah menunduk. "Kau tahu, Wandi," kata Farel dengan suara tenang, "aku sudah mengawasimu sejak hari pertama aku datang ke sini. Aku tahu setiap langkahmu." Wandi mengangkat kepalanya. "Apa maumu? Uang? Aku akan memberikannya.
Tapi biarkan aku pergi. Farel tertawa sinis. Uang? Uang tidak bisa membeli kembali waktu yang hilang, kebahagiaan yang dicuri, dan nyawa yang melayang. Wajah Wandi langsung pucat pasi. Apa maksudmu? Farel mengambil sebuah foto usang dari laci mejanya. Itu adalah foto dirinya, Wika Salim, dan neneknya. Apakah kau ingat foto ini, Wandi? Wandi menatap foto itu. Matanya membelalak. Ia mengenali foto itu. Ia mengenali anak laki-laki itu. Kau, tidak mungkin. Farel berdiri. Ia berjalan ke jendela dan menatap keluar. Aku adalah Leo. Anak yang kau dorong ke dalam sumur kering. Anak yang kau bunuh neneknya dengan kebohonganmu. Wandi mundur. Ia merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Tidak, itu tidak mungkin. Farel berbalik. Matanya dingin. Ayahku mencari putranya selama 20 tahun. Nenekku meninggal karena kebohonganmu. Dan kau hidup dalam kemewahan, menikmati hasil kejahatanmu. Farel kemudian melanjutkan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus membayar atas semua perbuatanmu. Farel kemudian menceritakan bagaimana ia diselamatkan oleh Fendi, bagaimana ia tumbuh menjadi Farel Arleka, dan bagaimana takdir membawanya kembali ke kota ini untuk membalas dendam. Wandi terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah mengubur dirinya sendiri. Farel, yang melihat kebisuan Wandi, tidak merasa kasihan sedikitpun. Ia kemudian memanggil Wika Salim. Pak Wika, ada yang ingin saya perlihatkan kepada Anda. Wika Salim masuk, dengan wajah bingung. Ia melihat Farel, ia melihat Wandi, dan ia melihat foto yang dipegang Farel. Farel meletakkan foto itu di meja dan berkata, Pak Wika, apakah Anda mengenali saya? Wika Salim menatap Farel. Ia melihat kelembutan di matanya. Ia melihat kebaikan yang tak terlukiskan. Ia melihat wajah Farel yang sudah berubah, namun matanya sama persis dengan mata Leo kecilnya. Air mata Wika Salim jatuh. Leo, ini kau. Farel tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia memeluk ayahnya. Wika Salim memeluk putranya dengan erat. Ia tidak bisa berhenti menangis. Semua rasa sakit, kerinduan, dan kesedihan yang ia rasakan selama 20 tahun, kini berubah menjadi kebahagiaan. Farel kemudian menceritakan semuanya kepada ayahnya. Wika Salim mendengarkan dengan hati yang hancur, namun juga penuh dengan kebahagiaan. Ia akhirnya menemukan putranya. Ia akhirnya mengetahui kebenaran. Farel kemudian menoleh ke Wandi. Wajahnya dingin dan penuh amarah. Kau lihat, Wandi, kau tidak hanya mencuri identitas saya, kau juga mencuri kebahagiaan ayah saya. Sekarang, aku akan merebut semuanya kembali, dan kau akan membayar dengan harga yang paling mahal. Wandi menatap mereka. Matanya kosong. Ia akhirnya tahu bahwa permainan telah berakhir. Dan ia telah kalah. Dengan kebenaran yang kini terungkap, hubungan antara Farel dan Wika Salim kembali terjalin. Namun, momen haru itu tidak lantas mengakhiri misi mereka. Sebaliknya, hal itu justru mengobarkan kembali api dendam yang membara di hati Farel. Ia tidak ingin Wandi hanya dipecat dan menghilang. Ia ingin Wandi merasakan penderitaan yang sama, kehilangan segalanya, dan hancur di mata semua orang, sama seperti apa yang Wika Salim rasakan 20 tahun yang lalu. Wika Salim, yang awalnya hanya ingin memaafkan, kini setuju dengan putranya. Ia ingin keadilan ditegakkan, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk kenangan almarhum ibunya. Farel, dengan kecerdasannya sebagai taipan, menyusun rencana yang sempurna. Ia tahu bahwa Wandi adalah pria yang serakah, dan ia akan menggunakan keserakahan itu sebagai senjata. Farel memulai dengan menyebarkan rumor tentang proyek rahasia yang akan membawa keuntungan miliaran. Proyek itu melibatkan pembangunan sebuah kawasan residensial mewah di lahan yang dianggap tidak berharga.
Farel memastikan rumor ini sampai ke telinga Wandi melalui berbagai sumber, termasuk karyawan yang ia kendalikan. "Dengarkan aku," bisik Farel kepada salah satu kaki tangannya yang dekat dengan Wandi. "Katakan padanya bahwa proyek ini akan menjadi rahasia besar, sebuah jackpot yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Dia harus membeli tanah itu secepatnya, sebelum ada orang lain yang tahu." Wandi, yang sudah serakah sejak awal, langsung menelan umpan itu mentah-mentah. Ia terbuai dengan janji-janji kekayaan instan. Ia segera mengumpulkan semua asetnya, termasuk saham-saham yang ia miliki di berbagai perusahaan, untuk membeli lahan tersebut. Wandi bahkan tidak memeriksa legalitasnya. Ia terlalu sibuk dengan bayangan kekayaan yang akan ia miliki. Farel tersenyum sinis. Ia tahu bahwa lahan yang dibeli Wandi adalah lahan sengketa, yang secara legal tidak dapat dibangun apapun. Wandi telah membeli sebidang tanah yang tidak berharga, dengan harga jutaan dolar. Sementara Wandi sibuk dengan transaksi ilegalnya, Fendi, atas perintah Farel, mengumpulkan semua bukti kejahatan Wandi. Ia menyewa tim penyelidik swasta yang ahli dalam melacak dokumen-dokumen keuangan dan digital. Fendi menemukan bukti-bukti yang tidak hanya menunjukkan korupsi dan penipuan yang dilakukan Wandi di grup Arleka, tetapi juga bukti yang berhubungan dengan masa lalunya. Fendi melacak catatan-catatan polisi dari 20 tahun yang lalu. Ia menemukan laporan palsu yang dibuat oleh Wandi tentang hilangnya Leo dan kematian neneknya. Fendi bahkan menemukan sebuah rekaman video dari kamera keamanan desa yang sangat tua, yang menunjukkan Wandi bertemu dengan nenek Leo sesaat sebelum nenek itu meninggal. Dengan semua bukti yang telah terkumpul, Farel memanggil Wandi untuk bertemu. Farel berpura-pura ingin membicarakan detail proyek baru itu. Wandi, yang masih buta akan kebenaran, datang dengan wajah sombong. "Jadi, kapan kita akan memulai proyeknya, Tuan Farel?" tanyanya dengan nada bersemangat. Farel hanya tersenyum dingin. "Proyek? Proyek apa?" Wandi terdiam. "Proyek pembangunan di lahan yang saya beli? Anda yang menyuruh saya untuk membelinya." Farel tertawa sinis. "Saya tidak pernah menyuruh Anda melakukan apapun, Wandi. Saya hanya memberitahu Anda tentang sebuah peluang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah peluang yang sah. Anda terlalu serakah, dan keserakahan Anda telah menghancurkan Anda sendiri." Wajah Wandi langsung pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia telah kehilangan seluruh kekayaannya. Farel kemudian berdiri dan berkata, "Ini belum selesai, Wandi. Kau harus membayar lebih." Farel mengisyaratkan Fendi untuk masuk. Fendi masuk dengan membawa sebuah tas kerja berisi dokumen-dokumen dan sebuah proyektor kecil. Farel kemudian memasang proyektor itu dan memutar video dari kamera keamanan lama di desa. Wandi melihat dirinya sendiri, muda dan penuh kepalsuan, berjalan ke arah rumah nenek Leo. Lalu ia mendengar suaranya, berbohong, mengatakan bahwa Leo terseret arus sungai. Wandi tidak bisa lagi menyangkal. Farel Arleka mengadakan konferensi pers yang sangat besar. Media dari seluruh provinsi datang untuk meliput acara tersebut. Di samping Farel, berdiri Wika Salim, ayahnya. Farel memulai konferensi pers dengan sebuah pidato yang menggugah emosi. Ia menceritakan tentang masa lalunya, tentang seorang anak laki-laki yang kehilangan segalanya, dan bagaimana ia kembali untuk mencari keadilan. "Saya adalah Leo," katanya, suaranya lantang dan tegas. "Identitas saya dicuri, keluarga saya dihancurkan, dan saya harus mengemis dan bekerja keras untuk membangun kembali hidup saya. Tapi sekarang, saya telah kembali, dan saya akan merebut semua milik saya kembali." Farel kemudian memutar semua bukti yang telah dikumpulkan Fendi. Video-video yang menunjukkan Wandi memfitnah Wika Salim di perusahaan, rekaman audio yang menunjukkan kejahatan-kejahatan finansialnya, dan yang paling menghancurkan, video dari kamera keamanan yang menunjukkan kejahatan Wandi di masa lalu. Berita ini menyebar dengan cepat, menjadi berita utama di seluruh media.
Wandi yang tadinya disegani kini menjadi musuh publik nomor satu. Citranya hancur total. Ia kehilangan semua kehormatan dan kekuasaannya. Wandi ditangkap oleh polisi di tengah-tengah kerumunan media. Ia berteriak, menendang, dan mencoba untuk melawan. Namun ia tidak berdaya. Ia dikurung di dalam sel, sendirian dan hancur. Semua kekayaan yang ia bangun dengan kebohongan dan kejahatan kini telah lenyap. Ia akan menghadapi konsekuensi hukum atas semua perbuatannya. Farel dan Wika Salim menyaksikan semua ini dari layar televisi. Wika Salim menangis, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Ia akhirnya mendapatkan keadilan. Ia memeluk Farel, putranya, dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kau telah melakukan apa yang tidak bisa kulakukan." Malam harinya, Wandi, yang kini menjadi seorang gelandangan, duduk di bangku taman. Ia melihat berita tentang Farel dan Wika Salim di televisi. Ia melihat bagaimana mereka berdua tersenyum bahagia. Ia melihat bagaimana Farel memeluk Wika Salim dengan penuh kasih sayang. Wandi menangis. Ia akhirnya menyadari bahwa semua yang ia lakukan tidak ada artinya. Ia mendapatkan kekayaan, namun ia kehilangan segalanya. Ia tidak punya siapapun, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada yang peduli padanya. Ia telah hancur. Ia tidak hanya kehilangan kekayaan, ia juga kehilangan jiwanya. Di sisi lain, nenek Wandi, Diana, yang mendengar kabar tentang cucunya, merasa sangat kecewa. Ia datang menemui Wika Salim. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan penyesalan. "Maafkan cucu saya, Wika," kata Diana, menangis terseduh-seduh. "Saya tidak pernah mengajarinya untuk menjadi jahat." Wika Salim, dengan hati yang lapang, memaafkan Diana. "Tidak apa-apa, Nenek. Saya tahu ini bukan salah Anda." Akhirnya, Farel, Wika Salim, dan Fendi mengunjungi makam Nenek Leo. Farel meletakkan bunga di atas makam. Ia berbisik, "Nenek, aku sudah kembali. Aku akan menjaga ayah." Nenek bisa beristirahat dengan tenang. Hati Farel terasa lebih ringan. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Ia telah mendapatkan kembali kebahagiaannya. Ia tidak hanya membalas dendam, ia juga telah menciptakan babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Setelah badai berlalu, langit di atas keluarga Farel dan Wika Salim kembali cerah. Wandi kini mendekam di penjara, menunggu hukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan, dan Farel akhirnya bisa menghela napas lega. Namun, balas dendam bukanlah akhir dari segalanya. Kini, saatnya untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali apa yang telah hancur. Farel, yang kini tidak lagi hanya menjadi Farel Arleka, sang Taipan, tetapi juga Leo, putra yang telah kembali, memfokuskan seluruh perhatiannya pada sang ayah. Hubungan mereka, yang sempat terputus selama 20 tahun, kini terjalin kembali dengan erat. Wika Salim tidak lagi menjadi karyawan Farel, melainkan ayahnya. Farel memastikan ayahnya hidup dalam kemewahan yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Ia membelikan Wika Salim rumah yang megah, memberinya mobil mewah dengan sopir pribadi, dan memastikan setiap kebutuhan ayahnya terpenuhi. Namun, yang paling berharga bagi Wika Salim bukanlah semua harta itu, melainkan kehadiran Farel. Setiap pagi, mereka akan sarapan bersama, mengenang masa lalu yang indah, dan merencanakan masa depan. Mereka seringkali duduk di teras, memandang matahari terbit, dan hanya menikmati momen kebersamaan yang telah lama hilang. Suatu hari, Farel mengajak Wika Salim kembali ke desa masa kecil mereka. Desa itu tidak banyak berubah. Sungai masih mengalir dengan lembut, sawah masih hijau, dan udara masih terasa segar. Mereka mengunjungi rumah kayu sederhana mereka yang kini tampak usang. Wika Salim duduk di teras, matanya berkaca-kaca. "Ayah sangat merindukan tempat ini, Nak," bisiknya. Farel duduk di sampingnya. "Ayah,
Aku berjanji akan membangun kembali rumah ini, dan kita akan kembali ke sini. Wika Salim menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Nak. Ayah tidak lagi peduli dengan harta. Ayah hanya ingin memiliki waktu bersamamu. Farel tersenyum. Hatinya terasa hangat. Namun, ia memiliki rencana lain. Farel memerintahkan timnya untuk merevitalisasi desa. Ia membangun sekolah baru, klinik kesehatan, dan memberikan modal untuk para petani. Farel tidak ingin hanya menghidupkan kembali kenangan. Ia ingin menciptakan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat desa. Ia menamai proyek ini, Proyek Harapan Leo, sebagai penghormatan kepada masa kecilnya yang penuh dengan harapan. Berita tentang kebaikan Farel menyebar ke seluruh pelosok provinsi. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai Taipan yang kejam, tetapi juga sebagai pahlawan yang kembali untuk membangun kampung halamannya. Farel juga memastikan Fendi, sang penyelamat dan mentor, mendapatkan tempat yang terhormat di perusahaan. Fendi, yang kini sudah sangat tua, merasa bangga dengan putranya. Ia tahu bahwa ia tidak salah memilih. Farel adalah seorang pria yang baik dan tulus, dengan hati emas. Di sebuah sore yang tenang, Farel dan Wika Salim berjalan-jalan di sepanjang sungai. Wika Salim melihat ke arah sumur kering tempat Farel dulu terjatuh. Ia merasakan gelombang kesedihan. Ayah masih memimpikan hari itu. Nak, ayah seharusnya bisa melindungimu. Farel menggenggam tangan ayahnya. Ayah, jangan salahkan diri ayah. Itu bukan salah ayah. Yang penting sekarang, kita sudah bersama lagi. Wika Salim tersenyum. Matanya penuh dengan air mata kebahagiaan. Ayah tidak pernah sebahagia ini, Nak. Farel tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka tidak lagi hanya memikirkan masa lalu, tetapi juga masa depan. Farel, yang dulu hanya terfokus pada pekerjaan, kini mulai memikirkan hal-hal lain dalam hidup. Ia mulai mencari cinta. Ia bertemu dengan seorang wanita yang cerdas dan baik hati, yang melihatnya bukan sebagai Taipan, tetapi sebagai seorang pria yang memiliki hati yang lembut. Farel menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia akhirnya merasa utuh. Wandi, yang kini berada di balik jeruji besi, akhirnya menghadapi pengadilan. Wika Salim dan Farel datang sebagai saksi. Mereka menceritakan semua kejahatan Wandi, dari kebohongan yang menyebabkan kematian nenek Leo, hingga penipuan dan korupsi yang ia lakukan di perusahaan. Wandi, yang kini hanya tinggal bayangan dari dirinya yang dulu, hanya bisa menunduk. Ia tidak memiliki argumen, tidak memiliki pembelaan. Ia telah kalah. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup padanya. Meskipun Wandi telah dihukum, Wika Salim memutuskan untuk memaafkannya. Ia tahu bahwa kebencian hanya akan meracuni jiwanya. Ia mengunjungi Wandi di penjara. Wandi terkejut melihat Wika Salim. Ia menundukkan kepalanya, penuh dengan penyesalan. Wika, maafkan aku. Maafkan semua kejahatanku. Wika Salim hanya tersenyum. Wandi, aku sudah memaafkanmu. Aku datang ke sini bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membebaskan diriku dari kebencian. Semoga kau bisa menemukan kedamaian. Wandi menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebahagiaan yang telah ia curi. Farel, yang menyaksikan adegan itu dari jauh, mengagumi kebesaran hati ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya adalah pria yang luar biasa. Farel tidak hanya mewarisi kekayaan ayahnya, tetapi juga kebaikan dan ketulusan hatinya. Beberapa tahun kemudian, Farel menikah dengan wanita yang ia cintai. Mereka dikaruniai seorang putra. Farel menamai putranya Wika, sebagai penghormatan kepada ayahnya. Farel memastikan putranya akan tumbuh dengan kasih sayang yang sama seperti yang ia rasakan di masa kecil. Ia menghabiskan waktu bersama putranya, bermain, tertawa, dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan yang penting. Grup Arleka,
di bawah kepemimpinan Farel, tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Farel menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Ia ingin warisannya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Ia ingin warisannya menjadi harapan. Farel, Wika Salim, dan Fendi seringkali duduk bersama, mengenang masa lalu. Mereka tidak lagi berbicara tentang penderitaan, tetapi tentang bagaimana mereka berhasil melewatinya. Mereka adalah keluarga, yang diikat tidak hanya oleh darah, tetapi juga oleh cinta, kesetiaan, dan pengampunan. Pada suatu malam, saat Farel dan Wika Salim duduk di teras, memandang bintang-bintang, Wika Salim berkata, "Leo, ayah bangga padamu." Farel tersenyum. "Ayah, aku tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa ayah." Keduanya berpelukan, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Akhirnya, setelah 20 tahun, mereka telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Mereka telah mendapatkan kembali semua yang telah dicuri dari mereka, dan mereka akan hidup bahagia selamanya.